Namaku Laras. Aku tinggal bersama ibu di sebuah desa kecil bernama Ciparai, yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa ini tenang, kadang terlalu sunyi, terutama saat hujan datang. Seperti malam itu, malam yang tak akan pernah bisa aku lupakan. Aku sedang menyapu halaman rumah ketika langit berubah kelabu. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menggoyangkan daun-daun pisang yang tumbuh liar di samping rumah. Aku buru-buru mengangkat jemuran ketika gerimis mulai turun. Tapi saat hendak menutup pintu, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri di seberang jalan, tepat di bawah pohon beringin tua. Siluetnya samar di balik tirai hujan, tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdebar. Ia tak bergerak, hanya berdiri tegak, seperti patung. "Bu, ada orang," bisikku panik. Ibu mendekat ke jendela. "Siapa? Mau maling hujan-hujan begini?" Tapi ketika kilat menyambar, kami melihatnya lebih jelas. Seorang pria. Rambutnya basah, dan tubuhnya gemetar. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar rumah, melewati genangan air yang dingin menusuk tulang. Ia terhuyung saat aku dekati. Lalu, bruk, tubuhnya ambruk ke tanah. Mas, bangun. Dengar saya." Tak ada jawaban. Hanya napasnya yang berat dan hangat, meski tubuhnya basah kuyup. Anehnya, saat aku menyentuh tangannya untuk membantu berdiri, aku merasa kulitnya hangat hampir panas. Tapi aku tak sempat berpikir lama, karena aku buru-buru membopongnya ke teras dan memanggil ibu. Malam itu kami menginapkan pria itu di ruang tamu. Ibu memberinya pakaian kering dan menyelimuti tubuhnya. Aku menatap wajahnya lama tampan. Terlalu tampan untuk ukuran orang kampung sini. Kulitnya bersih, rahangnya tegas, matanya, bahkan dalam tidurnya, terlihat damai. "Namanya siapa?" tanya ibu. Aku geleng. Dia belum sadar. Kami bergantian berjaga malam itu. Hujan tak kunjung reda, seperti pertanda akan datangnya sesuatu yang belum bisa kami pahami. Sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena suara seperti bisikan dari ruang tamu. Aku ragu, tapi akhirnya berdiri perlahan dan mengintip. Dia sudah duduk. Wajahnya menatap kosong ke jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Anda sudah sadar?" tanyaku pelan. Pria itu menoleh. Senyum kecil tersungging di bibirnya. "Terima kasih. Sudah menyelamatkanku. Saya Laras. Ini rumah saya." "Anda, siapa?" Dia menatapku cukup lama sebelum menjawab. "Nama saya Raka." Suaranya berat, namun tenang. Ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Tapi di balik semua ketampanan dan kelembutannya, aku masih belum bisa melupakan sentuhan tangannya tadi. Panas, kasar, seperti kulit terbakar. Namun saat kulirik tangannya malam itu, terlihat halus dan biasa saja. Apakah aku hanya membayangkannya? Malam itu, aku duduk menatap pria asing bernama Raka, yang muncul entah dari mana, di malam hujan deras, tepat di depan rumahku. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran yang tak bisa aku hindari. Dan ternyata dia tidak datang untuk mencari perlindungan. Dia datang untuk mengambilku. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti. Udara dingin masih menyelimuti desa kecil kami. Embun menempel di kaca jendela, dan burung-burung enggan berkicau. Namun, bukan cuaca yang menjadi pembicaraan pagi itu, melainkan pria tampan bernama Raka yang tidur di ruang tamu rumah kami. Dia belum cerita dari mana asalnya. Tanya ibu saat aku sedang menyiapkan sarapan. Aku geleng pelan. "Enggak, Bu. Tapi tadi malam dia sempat bilang namanya Raka. Cuma itu saja." Ibu mengangguk pelan. Wajahnya memang terlalu ganteng buat orang biasa. Tapi tangan dia waktu ibu kasih selimut semalam hangatnya aneh, kayak bara api. Aku terdiam. Aku juga merasakannya. Tangannya panas dan kasar, seolah kulitnya bersisik. Tapi setelah itu, seperti biasa saja, halus. Seolah ada sesuatu yang berubah, atau disembunyikan. Pukul 8 pagi,
Raka keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah dan mengenakan baju bapak yang lama. Meski bajunya kebesaran, ia tetap tampak berwibawa, tegap, rapi, dan menawan. Aku menyambutnya di ruang makan. "Mas Raka, sarapan dulu ya." Dia hanya tersenyum. Tapi anehnya, dia tidak menyentuh makanan apapun. Hanya menatap, lalu mengucap lirih. "Aku tidak biasa makan pagi." Ibu mulai curiga. Aku bisa melihatnya. Tapi aku terlalu terpikat untuk mempertanyakan lebih jauh. Wajahnya tenang, penuh kedamaian. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Saat kutanya asalnya, Raka menjawab dengan ringan. "Aku kehilangan ingatan. Aku tidak tahu dari mana aku berasal. Hanya tahu bahwa tubuhku membawaku ke rumah ini. Ke kamu." Jawabannya membuatku merinding. "Ke aku? Kenapa aku?" Tapi tatapan matanya yang dalam, suaranya yang tenang, seakan mampu menenangkan badai dalam dadaku. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti dipilih oleh takdir. Meski aku belum tahu, apakah takdir itu sebuah anugerah atau kutukan. Hari-hari berikutnya, Raka tinggal di rumah kami. Para tetangga mulai bertanya, tapi aku hanya bilang dia saudara jauh dari luar kota. Ibu tidak setuju awalnya, tapi entah kenapa, ia juga tak pernah benar-benar menolak keberadaan Raka. Tapi sejak kehadirannya, burung-burung di atap rumah menghilang. Kucing peliharaan tetangga mati tanpa sebab. Dan malam-malam jadi lebih sunyi dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang datang bersama dirinya. Sesuatu yang tak kasat mata. Namun perlahan membuat desa ini mencekam. Sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara lirih dari ruang tamu. Aku mengintip lewat celah pintu kamar. Raka sedang berdiri di depan cermin, menatap tangannya sendiri. Tangannya berubah. Kulitnya tampak bersisik, kemerahan, seperti sisik naga, dan mengeluarkan uap panas. Tapi saat aku keluar dan menyalakan lampu, semuanya kembali normal. "Mas Raka, kamu ngapain?" Dia tersenyum. "Hanya termenung saja. Kadang aku merasa, aku bukan manusia biasa." Dan malam itu, aku benar-benar mulai bertanya, siapa sebenarnya Raka? Dan kenapa aku merasa seperti sedang jatuh cinta pada sesuatu yang bukan manusia? Sudah 3 malam berturut-turut aku bermimpi hal yang sama. Tapi kali ini, mimpinya lebih jelas, lebih nyata, dan lebih menyeramkan. Aku berdiri di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Pohon-pohon tinggi menjulang seakan menelanku. Di kejauhan, aku melihat sosok Raka. Ia berdiri membelakangiku. Tubuhnya dikelilingi asap hitam pekat. Aku memanggil namanya, tapi ia tidak menoleh. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Ia menggeliat, dan tangannya berubah. Sisik-sisik merah menyembul dari kulitnya. Jari-jarinya memanjang, mengeras seperti cakar. Api menjilat dari sela-sela jemarinya. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Kemudian dia menoleh. Wajahnya masih tampan, tapi matanya merah darah. Lalu ia berkata, "Kau sudah kupilih, Laras, tak ada jalan kembali." Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Nafasku terengah. Jantungku berdetak tak karuan. Tanganku gemetar saat kulihat jam menunjukkan pukul 3.33 dini hari. Jam keramat. Paginya, aku menceritakan mimpiku ke ibu. Tapi ibu hanya menjawab sambil menatap cemas. "Ibu juga mimpi buruk. Laras, mimpi kamu dibawa masuk ke dalam api oleh seorang pria bermata merah." Ibu teriak, "Tapi kamu nggak dengar." Kami berdua saling berpandangan. Ada yang salah. Sangat salah. Hari itu, aku mengajak Raka jalan ke kebun belakang rumah. Aku ingin menanyakan sesuatu yang mengganjal di hati. Tapi sebelum aku sempat bicara, ia lebih dulu memegang tanganku. Dan aku menjerit pelan. Tangannya panas lagi. Bahkan lebih panas dari sebelumnya. Tapi tak ada bekas luka. Tak ada tanda-tanda terbakar. Hanya rasa nyeri yang menyelinap sampai ke nadi. Aku kadang tidak bisa mengontrol diriku. "Laras,
Ucapnya dengan suara berat. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang ingin keluar. Aku mencoba tenang. Kau bisa cerita padaku, Raka. Siapa kamu sebenarnya? Ia menatapku dalam. Aku, bukan dari dunia ini, Laras. Tapi aku datang untuk mencari seseorang. Dan orang itu adalah kamu. Seketika itu, angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan. Langit mendung tiba-tiba berubah gelap seperti malam. Dan mata Raka kembali merah menyala. Hari itu hujan turun tanpa aba-aba. Petir menyambar disertai angin menggila. Aku dan Raka masih berdiri di tengah kebun. Dan entah mengapa, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Jantungku berdegup sangat kencang. Seperti memberi peringatan bahwa aku sedang dalam bahaya. Raka menunduk. Napasnya memburu. Dan dari telapak tangannya yang tadi menggenggamku, asap tipis mengepul. Kulitnya berubah bersisik, mengkilap seperti logam merah membara. Suara gemuruh petir makin keras, seolah ikut mengguncang kenyataan bahwa Raka bukan manusia biasa. Aku sudah terlalu lama menyembunyikannya, ucapnya. Tapi aku tak bisa berbohong padamu lagi, Laras. Aku mundur perlahan. Tak peduli meski bajuku kuyup atau kakiku gemetar. Aku hanya ingin menjauh. Tapi sebelum sempat berpaling, tiba-tiba terdengar suara dari arah rumah. Laras! Laras! Kamu di mana? Itu suara bapak. Aku spontan menoleh ke arah rumah. Dan dalam sekejap, Raka menghilang. Tak ada jejak. Tak ada suara langkah pergi. Hanya angin yang berdesir dan satu bekas telapak tangan hangus di kulitku. Saat malam tiba, aku merasa tubuhku demam. Rasa terbakar di tangan kiri tak hilang-hilang. Seperti bara yang terus menempel di bawah kulit. Dan saat aku bercermin, ada bercak sisik kecil di tanganku. Aku menjerit. Ibu berlari masuk ke kamar dan kaget melihatnya. Dengan buru-buru ia membawa kain basah dan membacakan doa-doa pelan di telingaku. Laras, ini bukan demam biasa. Ini seperti ilmu panas dalam. Tapi bukan dari manusia. Aku menggigil. Tidak hanya karena sakitnya. Tapi karena aku mulai sadar. Raka mungkin bukan sekadar makhluk gaib. Tapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Keesokan harinya, desaku mulai dihebohkan dengan sebuah kejadian aneh. Seekor kambing warga ditemukan hangus terbakar. Padahal hujan turun deras semalaman. Anehnya, di tanah sekitarnya tidak ada api. Tidak ada bekas terbakar. Hanya jejak kaki bersisik yang tertinggal, mengarah ke hutan belakang rumahku. Warga mulai resah. Bapak terlihat gelisah. Dan aku mulai benar-benar takut. Karena di malam hari, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini, aku berdiri di pelaminan. Dengan Raka. Dan api membakar di sekeliling kami. Malam itu, udara terasa sangat berat dan mencekam. Setelah kejadian kambing terbakar dan jejak kaki bersisik, aku merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, pintu rumahku diketuk pelan. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Raka. Wajahnya tetap tampan, tapi aura dingin dan misterius menyelimuti dirinya. Tangannya yang bersisik merah membara tetap terlihat jelas meski malam gelap. Tanpa berkata sepatah kata, Raka mengeluarkan sebuah kotak kecil berukir dari sakunya. Aku tahu, ini bukan hadiah biasa. Kau harus menerimanya, Laras. Ucap Raka dengan suara yang berat dan tegas. Ini adalah tanda ikatan kita, sebuah janji yang tak bisa kau tolak. Dengan perlahan ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin berbentuk api yang berkilauan, memancarkan cahaya merah samar. Aku merasa takut, tapi juga terhipnotis oleh cincin itu. Apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ini adalah lambang pernikahan kita, jawabnya. Jika kau menerimanya, kau akan menjadi milikku selamanya, dan aku akan melindungimu dari kegelapan dunia ini. Tapi jika kau menolaknya, maka konsekuensinya jauh lebih mengerikan. Hatiku berdebar sangat kencang. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa, dan aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu aku bermimpi lagi.
Kali ini aku berdiri di sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh api yang tidak pernah padam. Raka berdiri di sebelahku, memegang tangan kananku dengan tangannya yang bersisik panas. Sosok-sosok gelap muncul dari bayang-bayang, menatap kami dengan mata merah menyala. Suara-suara bergemuruh seperti bisikan mantra kuno memenuhi udara. Aku merasa seolah berada di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gelap yang tak bisa kujelaskan. Keesokan paginya, aku menemukan bahwa jari manisku sudah terpasang cincin tersebut. Aku tidak ingat kapan aku memakainya, tapi rasa panas dari cincin itu terus menjalar ke seluruh tubuhku. Bapak dan ibu mulai curiga. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda padaku. Mereka mencoba membantu, tapi aku merasa terjebak dalam jalinan takdir yang sulit kuputus. Setelah malam itu, hidupku berubah total. Cincin api yang melekat di jari manisku seperti kutukan yang terus membakar setiap langkahku. Aku merasa terperangkap dalam ikatan yang tak terlihat. Dan semakin hari rasa takut itu semakin menjadi. Bapak dan ibu semakin cemas melihat kondisiku. Mereka mulai mendatangi seorang dukun tua yang terkenal di desa kami, berharap bisa mendapatkan pertolongan. Namun, dukun itu hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ini bukan masalah biasa. Ini ikatan dari dunia lain, dan ikatan itu mengikat jiwa Laras dan Raka bersama. Pelepasan tidak bisa dilakukan sembarangan, harus melalui ritual yang sangat berbahaya." Aku mendengar itu dengan hati berdebar. Aku tahu, aku tidak bisa menghindar terlalu lama. Tapi di saat yang sama, aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, Raka semakin sering muncul di hadapanku, terkadang tanpa aku undang. Wajahnya masih tampan, tapi kini lebih dingin dan penuh rahasia. "Aku tahu kau takut, Laras," katanya lembut. "Tapi aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin kau mengerti. Kita terikat oleh takdir yang tidak bisa kita hindari." Aku menatap matanya, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Namun yang kurasakan hanyalah ketegangan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Dalam mimpiku, Raka mengajakku berjalan ke sebuah tempat gelap yang dipenuhi cahaya merah menyala. Di sana, ia menunjukkan wajah aslinya, wujudnya yang bukan manusia, dengan kulit bersisik dan mata menyala seperti api. "Jika kau ingin bebas, Laras," katanya, "kau harus melewati ujian dari dunia kami. Ujian yang akan menentukan apakah kau bisa tetap hidup atau hilang selamanya." Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, tapi juga ada secercah keberanian yang tumbuh di dalam diriku. Hari demi hari berlalu, dan aku tahu waktuku untuk memilih semakin dekat. Apakah aku akan menyerah pada ikatan ini? Atau berjuang untuk bebas dari belenggu yang mengikat jiwaku? Pagi itu, udara di desa terasa berat dan panas, meski langit berawan gelap. Aku tahu, hari ini adalah awal dari ujian yang Raka katakan dalam mimpiku. Raka muncul di hadapanku tepat saat fajar menyingsing. Wajahnya tampak serius dan tak lagi seperti pria yang kutahu dulu. "Laras, kita harus pergi sekarang," katanya. "Tidak ada jalan lain." Aku mengikuti langkahnya, meskipun rasa takut terus menghantui setiap gerakanku. Kami berjalan menuju hutan yang selama ini terasa menyeramkan bagiku. Dan di sana aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di tengah hutan berdiri sebuah lingkaran api yang membara tanpa pernah padam, mengelilingi sebuah altar batu yang penuh ukiran aneh. "Ini adalah ujian api," kata Raka dengan suara berat. "Jika kau mampu melewatinya, kau bebas." Aku menelan ludah. Bayangan terburuk mulai mengusikku. Raka memegang tanganku yang bersisik dan membimbingku masuk ke lingkaran api. Api itu panas, tapi anehnya aku tidak merasakan sakit. Namun ujian sebenarnya belum dimulai. Suara gemuruh bergema dari altar, dan sebuah sosok bayangan muncul, menatap kami dengan mata menyala merah. "Kau harus membuktikan keberanian dan kesetiaanmu, Laras," suara itu bergema. "Jika kau gagal, jiwa dan ragamu akan menjadi milik kami selamanya." Aku berdiri tegar, meski tangan gemetar. Ujian ini bukan hanya soal api,
tapi juga tentang seberapa jauh aku sanggup bertahan menghadapi kegelapan yang menanti. Pertarungan batin dan ujian kekuatan dimulai. Aku diuji dengan ilusi mengerikan. Keluargaku dalam bahaya. Aku tersesat dalam kegelapan tanpa akhir, dan suara-suara mengerikan yang mencoba mengacaukan pikiranku. Raka terus memberi semangat. Tapi aku tahu dia juga menyimpan rahasia yang belum dia ceritakan. Saat aku berhasil melewati ujian pertama, api di lingkaran itu meredup sejenak. Tapi ujian masih jauh dari selesai. Aku harus menghadapi pilihan yang lebih berat. Menyerah pada kekuatan gelap atau mempertaruhkan nyawaku untuk bebas. Api di lingkaran perlahan mereda, meninggalkan sisa panas yang masih terasa di kulitku. Aku berdiri di altar batu. Jantungku berdetak kencang, menyadari bahwa ujian ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal hati. Raka menatapku dengan mata penuh harap. Laras, aku tahu ini berat untukmu. Tapi kau harus memilih. Aku atau kebebasanmu. Hatiku hancur. Raka, pria dengan tangan bersisik panas itu, adalah cinta yang sulit kuhindari. Namun, ikatan ini membelengguku dalam kegelapan yang semakin pekat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jawabku sambil menahan air mata. Tiba-tiba, sosok bayangan dari ujian muncul lagi, menyeringai. Pilih sekarang, Laras, atau hilang selamanya dalam dunia kami. Aku teringat semua yang terjadi sejak awal. Jejak kaki bersisik, kambing terbakar, mimpi-mimpi aneh, dan cincin api di jariku. Semua itu adalah peringatan, tapi juga ujian cintaku kepada Raka. Apakah aku siap mengorbankan kebebasanku demi cinta yang penuh misteri dan bahaya ini? Atau aku harus melawan dan mencari jalan keluar meski harus kehilangan dia? Setelah lama terdiam, aku mengambil keputusan. Aku memilih kebebasan, kataku tegas. Aku tidak mau kehilangan diriku sendiri. Raka terkejut. Matanya menyala merah menyala. Kau benar-benar ingin memilih jalan itu? Aku mengangguk. Ya. Seketika, api di lingkaran menyala lebih besar dari sebelumnya. Suara gemuruh memenuhi udara, dan aku merasa tubuhku seperti terbakar dari dalam. Raka meraih tanganku, dan dengan suara penuh kekuatan berkata, "Kalau itu yang kau pilih, aku akan menghormatinya, tapi ini bukan akhir cerita, Laras." Aku terseret ke dalam pusaran api yang membara, merasakan panas yang menusuk sampai ke tulang. Namun, aku tahu ini adalah awal perjuanganku untuk bebas. Api perlahan mereda, meninggalkan aroma hangus dan udara yang berat di sekelilingku. Tubuhku terasa lelah, tapi aku berhasil keluar dari lingkaran ujian itu, setidaknya untuk sekarang. Namun, rasa takut belum hilang. Raka berdiri di depanku. Wajahnya tampak sendu tapi tegas. Laras, kau sudah memilih jalanmu. Tapi jangan kira kegelapan ini akan membiarkanmu begitu saja. Aku menatapnya, bertekad untuk tidak menyerah. Aku akan melawan. Raka, aku tidak mau hidup dalam belenggu seperti ini. Hari-hari berikutnya aku mulai merasakan bayangan gelap yang terus mengikuti. Setiap malam, mimpi buruk datang menghantui, membuatku terbangun dengan keringat dingin. Sosok bersisik itu bukan hanya milik Raka. Tapi ada kekuatan lain yang jauh lebih jahat. Bapak dan ibu semakin khawatir. Mereka meminta bantuan dukun yang lain. Tapi semua ritual hanya memberi waktu sebentar. Aku tahu aku harus menemukan cara lain. Cara yang lebih kuat dan berani. Raka datang membawa sebuah kitab tua. Katanya itu warisan dari leluhur dunia gelapnya. Di sini ada mantra dan ritual yang bisa membantumu melawan kegelapan. Tapi kau harus berani dan tidak takut. Aku membuka halaman kitab itu, merasa campur aduk antara takut dan harapan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang membebaskan diri dari kutukan yang mengikat. Di sisi lain, aku mulai mengenal sisi lain dari Raka. Ternyata, di balik tangan bersisik panasnya, ada kisah kelam dan penyesalan mendalam. Dia bukan hanya makhluk gelap, tapi juga korban dari nasib yang kejam. Aku mulai merasakan simpati, bahkan perasaan yang sulit aku jelaskan. Namun waktu terus berjalan, dan bayangan gelap semakin mendekat.
Aku harus mempersiapkan diri untuk pertarungan sesungguhnya. Malam itu, setelah Raka meninggalkanku dengan kitab tua di tangan, aku tidak bisa tidur. Tangannya yang bersisik selalu mengusikku dalam pikiran, seperti sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya langsung. Raka, kenapa tanganmu bersisik dan panas seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Raka menarik napas panjang. Wajahnya berubah serius. Laras, aku bukan manusia biasa. Aku terikat dengan dunia lain, dunia yang gelap dan penuh kutukan. Tangan ini adalah tanda dari janjiku yang keliru. Dia bercerita tentang masa lalunya yang kelam, bagaimana dia dulu manusia biasa yang tertipu oleh kekuatan iblis, hingga tubuhnya berubah menjadi setengah makhluk gaib. Tangan bersisik itu adalah kutukan yang terus membakar dirinya, sebagai pengingat atas kesalahannya. Setiap kali aku menyentuh sesuatu, tanganku bisa membakar atau mengutuk. Aku tidak bisa menyentuh orang yang kucintai tanpa risiko menyakitinya, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku merasa hatiku teriris, tapi juga semakin mengerti mengapa dia begitu terasing dan sulit dipercaya. Namun, kutukan itu bukan satu-satunya rahasia. Raka mengungkapkan ada kekuatan jahat yang ingin menggunakan tubuhnya untuk tujuan gelap. Mereka ingin aku menjadi alat kehancuran, ujarnya. Tapi aku berjuang untuk membebaskan diri. Aku semakin yakin bahwa cinta dan keberanianku harus bisa membantunya keluar dari kegelapan ini. Tapi pertanyaannya, apakah aku siap menghadapi konsekuensi jika terus bersamanya? Di saat yang sama, bayangan hitam semakin mendekat. Kutukan dan musuh lama Raka mulai mengancam keselamatanku dan orang-orang di sekitarku. Aku tahu, ini bukan hanya soal cinta, tapi juga pertarungan hidup dan mati. Malam itu, langit gelap pekat, hanya rembulan tipis yang menerangi jalanan sepi. Aku berjalan pulang dari rumah Raka, namun perasaan was-was tak kunjung hilang. Rasanya seperti ada mata yang mengintai dari balik bayangan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di balik semak-semak. Aku berhenti, jantung berdegup kencang. Dari kegelapan muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala. Tubuhnya diselimuti aura dingin yang menusuk. "Jangan kau ikut campur dalam urusan kami." Suara itu menggema dingin. Aku mengenali sosok itu dari cerita Raka, musuh lamanya. Makhluk gelap yang dulu mengutuknya dan kini ingin mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Aku berlari secepat mungkin ke rumah. Tapi sosok itu mengejarku dengan cepat. Aku hampir terjatuh saat sampai di pintu rumah Raka. Dengan susah payah, aku mengetuk pintu. Raka membuka pintu dengan ekspresi serius, dan tanpa berkata-kata langsung menghalangi musuh itu. "Kau tidak akan bisa membawanya," katanya tegas. Pertarungan sengit terjadi di depan mataku. Raka menggunakan kekuatan tangannya yang bersisik untuk melawan, menciptakan semburan api yang membakar bayangan gelap itu. Namun, musuh itu bukan lawan yang mudah. Dia mundur sambil berjanji, "Ini belum berakhir, Raka. Aku akan kembali." Setelah musuh itu hilang, aku dan Raka duduk lelah di ruang tamu. Aku menggenggam tangannya yang masih bersisik, merasakan kehangatan dan perjuangannya. "Kita harus lebih kuat," ujar Raka. "Aku tidak akan membiarkan kegelapan itu menang." Aku menyadari bahwa perjalanan ini tidak mudah. Tidak hanya aku harus menghadapi rasa takut dan misteri, tapi juga mempertaruhkan segalanya demi cinta dan kebebasan. Setelah pertarungan sengit malam itu, suasana di rumah Raka menjadi hening penuh ketegangan. Aku duduk di sampingnya, mencoba memahami betapa berat beban yang dia pikul selama ini. Raka membuka kembali kitab tua yang selama ini dia sembunyikan. "Laras, di sini tertulis asal-usul kutukanku. Ini bukan sekadar kutukan biasa, tapi ikatan darah dengan dunia lain yang sangat kuat." Dia menunjukkan gambar simbol aneh dan tulisan kuno yang sulit ku mengerti. "Kutukan ini dibuat oleh leluhur keluargaku yang dulu melakukan perjanjian terlarang dengan makhluk gaib. Konsekuensinya, keturunan kami terjebak dalam penderitaan ini." Aku merasakan campuran antara takut dan penasaran. Apa ada cara untuk memutuskan kutukan itu? Raka menggeleng. "Ada, tapi risikonya sangat besar.
Kita harus melakukan ritual kuno yang hanya bisa dilakukan di tempat asal kutukan ini, jauh di sebuah hutan terpencil yang penuh dengan bahaya. Raka juga menjelaskan, tangan bersisik panasnya bukan hanya simbol kutukan, tapi juga sumber kekuatan yang bisa melindungi atau menghancurkan. Aku harus belajar mengendalikan kekuatan ini, jika tidak, aku bisa kehilangan kendali dan menjadi monster. Aku berjanji padanya untuk tetap mendampinginya. Apapun risiko yang datang, kita akan mencari jawaban itu bersama. Namun, di balik keputusan itu, aku tahu perjalanan kami akan semakin berat. Selain bahaya fisik, kami harus menghadapi ketakutan terdalam dan ujian dari dunia gaib yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Pagi itu, aku dan Raka mempersiapkan diri untuk perjalanan yang penuh risiko. Di balik rasa cemas, ada harapan kuat untuk memutus kutukan yang selama ini mengikatnya. Kami meninggalkan kota dan memasuki kawasan hutan lebat yang terkenal angker dan penuh misteri. Udara terasa dingin dan sunyi, seolah alam sendiri menolak kehadiran kami. Langkah demi langkah kami melangkah hati-hati, menembus kegelapan pepohonan yang rapat. Suara alam yang biasanya menenangkan kini terdengar menakutkan. Bisikan angin, ranting patah, dan suara binatang malam. Raka memegang erat kitab tua itu, sesekali membaca mantra pelindung yang membuat kami merasa sedikit aman. Namun, tidak lama kemudian kami mulai merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai. Bayangan hitam dan suara-suara aneh mengikuti setiap gerak kami. Raka mengingatkan, ini ujian pertama, Laras. Dunia ini tidak mau kami pergi begitu saja. Kami tiba di sebuah danau kecil yang disebut Danau Bayangan. Tempat di mana ritual kuno harus dilakukan. Tapi untuk mencapai danau itu, kami harus melewati sebuah jembatan kayu yang rapuh dan di bawahnya ada jurang dalam yang mematikan. Dengan hati berdebar, aku melangkah perlahan di atas jembatan. Raka terus memandangku, memberikan kekuatan tanpa kata. Saat hampir sampai di seberang, suara gemuruh terdengar. Jembatan mulai goyah. Aku menahan napas. Berusaha tidak panik. Raka segera meraih tanganku, menyalurkan energi hangat dari tangannya yang bersisik. Dengan bantuan kekuatan itu, kami berhasil menyeberang. Di seberang sana, Danau Bayangan berkilauan dalam remang senja, seolah menunggu kami untuk memulai ritual. Namun, rasa waspada tetap membayangi. Senja berubah menjadi gelap saat kami berdiri di tepi Danau Bayangan. Airnya berkilau aneh seolah menyimpan kekuatan misterius. Raka mengeluarkan kitab tua, membuka halaman yang berisi tata cara ritual kuno. Ini dia, Laras. Ritual ini bisa memutus kutukanku, tapi juga sangat berbahaya, katanya dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya, berusaha memberi keberanian. Kita hadapi bersama. Raka mulai membaca mantra dengan suara pelan, diiringi suara angin yang semakin kencang dan bisikan dari danau. Tiba-tiba, air danau mulai bergolak, memancarkan cahaya kehijauan yang menerangi sekitar. Namun, bayangan gelap muncul dari permukaan air, makhluk gaib yang seolah ingin menghalangi ritual kami. Kau tidak berhak mengusik dunia kami. Suara serak bergema dari bayangan itu. Raka menyiapkan tangannya yang bersisik, mengeluarkan semburan api kecil sebagai perlindungan. Aku membantu dengan membaca mantra dari kitab, meski suara gemetar karena takut. Pertarungan gaib terjadi di tepi danau, antara kekuatan terang dari Raka dan kegelapan yang ingin mempertahankan kutukan. Di puncak ritual, cahaya dari tangan Raka menyatu dengan air danau, menciptakan lingkaran bercahaya di sekitar kami. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, dan suara erangan penuh kesakitan terdengar. Aku menahan air mataku, mencoba menguatkan dia dengan sentuhan dan kata-kata semangat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, getaran itu mereda. Raka membuka matanya, dan tangannya yang bersisik tampak mulai menghilang. Tampaknya ada kemajuan, katanya dengan napas berat. Tapi kutukan ini belum sepenuhnya hilang. Namun, kami tahu perjuangan belum selesai. Malam semakin larut, dan ancaman dari dunia gaib masih mengintai. Setelah ritual di Danau Bayangan, aku dan Raka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meski kutukan di tangannya mulai memudar,
Bayangan gelap masih mengintai kami dari balik tirai malam. Raka duduk termenung, membuka kembali kitab tua itu dan menunjukkan satu halaman yang selama ini tersembunyi. Sebuah rahasia yang tak pernah dia ungkapkan. Laras, selama ini aku menyembunyikan sesuatu dari kamu, katanya dengan suara serak. Kutukan ini sebenarnya bukan hanya beban, tapi juga warisan keluarga yang penuh rahasia kelam. Ada leluhur yang mengorbankan diri untuk menyegel kekuatan gelap itu, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Aku terdiam, mencoba menyerap fakta baru ini. Jadi, kutukan itu juga semacam penjagaan. Raka mengangguk pelan. Iya, tapi ikatannya membuatku terjebak antara dua dunia. Jika kutukan ini benar-benar hilang, maka kekuatan gelap itu bisa bebas kembali dan menghancurkan segalanya. Aku merasakan tekanan besar di pundaknya. Pilihan yang harus kami buat bukan sekadar untuk kebebasan Raka, tapi juga demi keselamatan banyak orang. Jadi, bagaimana sekarang? Tanyaku pelan. Raka menarik napas dalam-dalam. Aku harus menghadapi masa laluku, mencari titik terang di mana kekuatan ini bisa dikendalikan, bukan hanya dihapus. Itu satu-satunya cara agar aku tidak menjadi ancaman bagi orang-orang yang kusayangi. Aku menguatkan dia, yakin kami bisa melewati semua ini bersama. Namun, aku tahu tantangan terbesar belum datang. Kami harus menghadapi musuh dari masa lalu Raka yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pengungkapan mengejutkan tentang kutukan Raka, suasana di rumah kami menjadi penuh ketegangan. Malam itu, aku sulit tidur, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Aku membuka dan melihat sosok pria berjubah hitam berdiri dengan wajah tertutup bayangan. Napasku tercekat. Pria itu mengeluarkan suara serak. Raka, waktumu sudah hampir habis. Kembalilah dan hadapi takdirmu, atau kutukan itu akan menelanmu selamanya. Aku langsung membangunkan Raka, dan dia menatap pria itu dengan mata penuh ketegangan. Aku tahu siapa dia, katanya pelan. Dia adalah penjaga kutukan, yang dulu menjadi musuh leluhurku. Pria berjubah itu memperingatkan bahwa mengabaikan kutukan hanya akan memperkuat kegelapan yang mengintai. Jika kau tidak menyerahkannya, dunia ini akan terbakar oleh amarah yang kau bawa. Raka berdiri tegap, tapi ada kilatan ketakutan di matanya. Aku merasakan beban berat yang dia pikul semakin membesar. Kami tahu sekarang, musuh lama ini bukan hanya bayangan masa lalu, tapi ancaman nyata yang harus kami hadapi. Raka harus memutuskan apakah akan melarikan diri atau melawan hingga titik darah penghabisan. Malam itu, udara di sekitar rumah terasa semakin dingin dan mencekam. Kami bersiap menghadapi sosok berjubah hitam itu yang telah menantang Raka untuk bertarung melawan kutukan masa lalunya. Raka mempersiapkan diri, tangannya yang dulu bersisik mulai berdenyut, menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang belum sepenuhnya hilang. Aku berdiri di sisinya, memberikan dukungan dan kekuatan. Pertarungan pun dimulai. Penjaga kutukan mengeluarkan energi gelap yang membakar sekeliling, sementara Raka memanggil kekuatan dari dalam dirinya, menciptakan perisai api yang melindungi kami. Keduanya saling bertukar serangan yang membuat tanah bergetar dan angin berputar liar. Aku tak bisa berbuat banyak kecuali berdoa agar Raka kuat. Di tengah pertarungan, Raka berhasil menyentuh tangan penjaga itu, dan tiba-tiba terungkap wajah pria itu. Ternyata seseorang yang pernah menjadi bagian keluarganya, yang mengorbankan segalanya demi menyegel kutukan. Ini bukan hanya tentang kutukan, ujar pria itu dengan suara berat, tapi tentang pengorbanan dan pengampunan. Raka mengerti bahwa pertarungan ini bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga ujian hati dan jiwa. Dengan tekad bulat, dia melepaskan semua dendam dan rasa takutnya, mengubah energi gelap menjadi cahaya yang memurnikan suasana. Penjaga itu tersenyum, kemudian menghilang dalam semburan cahaya, meninggalkan keheningan yang damai. Kami terengah-engah, namun lega. Pertarungan itu membawa titik balik, kutukan mulai benar-benar menghilang, dan Raka mulai merasakan kebebasan sejati. Pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela, menerangi wajah Raka yang kini tampak lebih tenang dan bebas dari beban berat yang selama ini menghantuinya.
Aku melihat tangannya dengan penuh harap. Kulit bersisik yang dulu membuatnya takut kini perlahan menghilang, berubah menjadi kulit normal yang halus. Kau sudah mulai pulih, ucapku pelan, mencoba menahan senyum. Aku tahu kau kuat. Raka mengangguk, tapi ada bayangan kelelahan di matanya. Ini baru permulaan. Laras. Kutukan yang selama ini melekat di tubuhku memang mulai luntur. Tapi aku masih harus menjaga diriku agar tidak kembali tergoda oleh kegelapan. Hari-hari kami mulai berubah. Kami mencoba menjalani hidup yang lebih normal. Namun bayangan masa lalu selalu menghantui. Tetangga yang dulu menghindar mulai membuka diri. Dan kami mulai membangun kembali kepercayaan. Meski begitu, ada hal lain yang mulai kami sadari. Kutukan yang menghilang membawa perubahan aneh pada Raka, seperti kekuatan baru yang belum dia kuasai. Aku dan Raka berjanji untuk terus bersama melewati proses ini. Kami tahu jalan di depan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, kami melihat secercah harapan. Seiring kutukan di tangan Raka semakin memudar, sebuah kekuatan baru mulai muncul dari dalam dirinya. Namun, kekuatan itu bukan tanpa risiko, terkadang muncul tanpa kendali, membuat kami takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu, tangan Raka tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah menyala. Panik, aku mencoba menenangkannya, tapi ia tampak kesakitan, seolah ada sesuatu yang berjuang untuk keluar. Kekuatan ini bukan hanya dari kutukan lama, kata Raka dengan suara serak. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang mencoba mengambil alih diriku. Tak lama setelah kejadian itu, sosok bayangan misterius mulai muncul di sekitar rumah kami, tanda bahwa ancaman lama tak pernah benar-benar pergi. Bayangan itu mengirim pesan ancaman, memperingatkan Raka untuk menyerah sebelum semuanya terlambat. Kami sadar bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Raka harus belajar mengendalikan kekuatannya yang baru dan menghadapi musuh lama yang kembali dengan kekuatan lebih besar. Aku berjanji akan selalu berada di sisinya, apapun yang terjadi. Setelah ancaman bayangan itu semakin nyata, kami tahu tidak bisa lagi menghindar. Raka dan aku mulai mencari cara agar dia bisa mengendalikan kekuatan barunya dan melawan musuh yang terus mengintai. Kami menemui seorang guru spiritual yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang kutukan dan energi gelap. Dengan penuh harap, kami meminta bantuannya untuk melatih Raka menguasai kekuatannya. Latihan itu tidak mudah. Raka harus menghadapi rasa takut terdalamnya dan belajar mengendalikan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Setiap kali kekuatannya tidak terkendali, ia merasa seperti terperangkap dalam badai emosi. Sementara itu, aku membantu menjaga rumah dan menguatkan semangat Raka, mengingatkannya bahwa dia tidak sendiri dalam perjuangan ini. Kami juga mulai mengumpulkan informasi tentang bayangan yang mengancam kami, mencoba menemukan titik lemah musuh sebelum pertarungan terakhir tiba. Ketegangan semakin memuncak, tapi kami bertekad untuk bertahan dan melawan sampai titik darah penghabisan. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Raka merasa siap, meskipun aku tahu hatinya masih penuh keraguan. Malam itu, bayangan gelap yang menghantui kami muncul lagi, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih menyeramkan. Pertarungan sengit pun dimulai. Raka memfokuskan seluruh kekuatannya, mencoba mengendalikan energi yang bergejolak dalam dirinya. Aku berdiri di sisinya, memberi semangat dan menjaga agar tidak goyah. Bayangan itu menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terduga. Namun, Raka berhasil memanfaatkan kekuatan barunya untuk memantulkan serangan itu dan melawan balik dengan energi cahaya yang memancar dari tangannya. Di tengah pertarungan, aku melihat kilatan kesadaran di mata bayangan itu. Ada sesuatu yang masih tersisa dari manusia di balik kegelapan itu. Dengan hati-hati, Raka mencoba berkomunikasi, menyentuh sisi kemanusiaan bayangan tersebut. Perlahan, bayangan itu mulai melemah dan berubah bentuk. Akhirnya mengungkapkan dirinya sebagai jiwa leluhur yang pernah terjebak dalam kutukan. Pertarungan berakhir bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengampunan dan pelepasan yang membawa kedamaian. Kami menghela napas lega. Pertarungan berat ini mengajarkan kami bahwa terkadang kekuatan terbesar datang dari hati yang tulus dan keberanian untuk memaafkan.
Setelah pertarungan sengit dengan bayangan gelap yang ternyata adalah jiwa leluhur yang terperangkap dalam kutukan, suasana di rumah kami berubah menjadi lebih tenang dan damai. Raka perlahan merasakan beban di tangannya menghilang. Kulitnya yang bersisik dan panas kini benar-benar hilang, digantikan oleh kulit halus seperti semula. Kami berdua tahu, ini bukan hanya tentang fisik, tapi tentang pembebasan jiwa dan hati yang selama ini terperangkap. Kami mulai membangun kembali kehidupan yang sempat terhenti. Raka kembali bekerja dengan semangat baru, dan aku pun merasa lega bisa melihatnya bahagia kembali tanpa bayang-bayang kutukan. Tetapi pengalaman itu meninggalkan pelajaran penting. Kekuatan sesungguhnya bukan hanya berasal dari kemampuan fisik, tapi dari keberanian, pengampunan, dan cinta yang tulus. Kami berjanji untuk menjaga kedamaian ini dan terus saling mendukung dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Kutukan yang dulu menghantui kini telah menjadi cerita masa lalu yang menguatkan kami untuk masa depan. Hari ini, aku dan Raka berdiri di depan cermin, melihat bayangan diri kami yang telah melewati banyak cobaan. Dari wajah yang penuh kecemasan dan tangan bersisik yang membakar, kini hanya tersisa sosok yang kuat, penuh harapan. Kita sudah melewati semuanya, ya, kata Raka pelan. Matanya berbinar dengan rasa syukur. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. Kutukan itu bukan akhir, tapi awal baru untuk kita. Cerita kami bukan hanya tentang kutukan dan kekuatan gaib, tapi tentang bagaimana cinta dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan terdalam sekalipun. Aku berharap kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Raka dan aku siap melangkah ke masa depan, tanpa rasa takut, dan dengan keyakinan bahwa selama kami bersama, tidak ada yang tidak bisa kami hadapi. Terima kasih sudah mengikuti kisah kami. Jangan pernah menyerah dan selalu percaya pada kekuatan cinta dan harapan.